Baik, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat merupakan kebanggaan bagi kami mendapatkan satu tamu kita dalam hal pengembangan untuk industri kecil di Sumatera Barat. Perlu kami sampaikan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat khususnya terkait dengan urusan industri. Hari ini kita akan coba bincang-bincang dengan siapa namanya, Bu? Mohon maaf. Rahmi, Pak. Ahmi. Ya, Rahmi. Rahmi. Jadi baik, kita kedatangan tamu Ibu Rahmi. Ini merupakan salah satu binaan kita dari provinsi maupun dari urusan industri kabupaten kota. Hari ini kita kedatangan kebetulan dalam hal penyelenggaraan untuk penghargaan, piagam penghargaan untuk OFOP, khususnya untuk kerajinan. Hari ini kita kedatangan tamu Bu Fahmi dengan produknya adalah tenun ya Bu ya? Ya. Tenun. Nama usahanya Haji Ridwan. Ya, Tenun Kubang Haji Ridwan Bey. Tenun Kubang Haji Ridwan B. Ibu Rahmi merupakan salah satu pelopor dalam hal pembinaan dan pengembangan industri di daerah Kabupaten 50 Kota, begitu ya Bu ya. Jadi kebetulan memang saat ini kita butuh, kita coba Bu untuk mempengaruhi kawan-kawan dan sebagian industri kecil kita untuk bisa semacam sharing informasi lah, untuk mendapatkan informasi bagaimana success story kita di dalam mengembangkan khususnya industri tenun ini tadi. Kami melihat bahwa memang program OFOP ini merupakan salah satu pembinaan yang dilakukan melalui Kementerian Perindustrian, dikaitkan dengan diteruskan dengan provinsi, kabupaten, kota kaitan dengan industri juga. Dalam hal ini juga pemerintah provinsi khususnya urusan industri kita memang terkait untuk melakukan pembinaan baik dari pusat, provinsi maupun daerah, saling koordinatif sifatnya, sehingga hari ini kita mendapatkan salah satu pemenang OFOP Bintang 3 tahun 2020 gitu ya Bu ya. 2022, Pak. 2022, sorry. Ya, betul. Ya, jadi program OFOP ini merupakan salah satu pembinaan dari Kementerian Perindustrian, di mana pembinaan ini dilakukan melalui pendekatan pengembangan potensi di suatu daerah atau satu wilayah. Ya. Kita tahu Ibu wilayahnya Kubang. Kubang, Ya. persisnya Kubang. Ya. Jadi Kubang di daerah 50 kota dengan pendekatan untuk pembangunan potensi yang dihasilkan dengan kelas produk yang kita harapkan bisa mengglobal. Dibuktikan hari ini bahwa Ibu Rami dengan tenun Kubangnya telah mendapatkan piagam penghargaan OFOP tahun 2022 dari Kementerian Perindustrian. Baik, bincang-bincang ini Bu, kami mulai dulu. Silakan Ibu dulu memperkenalkan atau Bapak untuk memperkenalkan beberapa produk yang bisa diperkenalkan dulu lah sebelumnya. Sebelum kita menceritakan success story kita ketika kita mulai usaha dulu, bagaimana sehingga kita bisa mendapatkan penghargaan Bintang 3. Penghargaan Bintang 3 ini kami rasa merupakan salah satu penghargaan dari Kementerian Perindustrian yang levelnya udah tingkat tinggi nih Bu. Iya. Karena ada 1, 2, 3. Ya. Kebetulan hari ini Bu telah mendapatkan OFOP yang Bintang 3. Artinya penilaiannya juga kalau nggak salah rank nilainya itu antara 91 sampai dengan 100. Baik, untuk itu kami silakan dulu Bu untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan produknya. Kemudian saya minta nanti sedikit cerita tentang success story Ibu sebagai pelaku IKM, industri kecil menengah, di daerah Ibu, di wilayah kita. Karena kita tahu Kubang itu merupakan sentra industri tenun. Untuk itu waktu dan tempat silakan Pak atau Ibu saling mengisi, nanti memulai, silakan Bu. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama puji syukur dulu kita ucapkan kepada Allah sehingga kita berada di sini bersama-sama. Kemudian ini memang suatu anugerah yang tidak bisa kami nilai, yang tidak pernah terpikir dan terbesit di benak kami sebelumnya untuk mendapatkan ini. Iya. Karena terus terang Pak, untuk sampai di puncak seperti sekarang ini
kita sudah melakukan yang namanya penilaian OVOP ini udah berapa kali. Tahun 2014 kalau nggak salah itu kita pernah dapat bintang 3. Waktu itu penilaian OVOP baru bintang 1 sampai bintang 5. Yang puncaknya itu bintang 5. Kemudian tahun 2018 kita dapat bintang OVOP itu masih penilaian bintang 1 sampai bintang 5, kita dapat bintang 4. Nah, itu kita nggak menyangka dari bintang 3 kita naik ke bintang 4. Itu adalah suatu prestasi yang kita rasa cukup membanggakan karena kita nggak terlalu berharap, nggak terlalu berpikir yang muluk-muluk karena kita berjalan sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan apa yang bisa kita perlakukan untuk kemajuan kita, gitu aja. Kemudian tahun 2022, nah ini lagi yang betul-betul di luar ekspektasi kami pengrajin tenun Kubang, karena kita sudah dibikin sebagai suatu sentral yang harus kita saling mengisi satu sama lain, baik dalam kerjasama, baik dalam penerimaan pesanan, baik dalam urusan apa aja, kita harus mempunyai koordinir daripada setiap pengrajin tenun yang ada di Kubang. Nah, kemudian kita nggak menyangka itu juga menjadi suatu penilaian yang nilainya tinggi. Oh, iya. Nah, itu kita nggak betul-betul nggak nyangka, karena kita memang melakukannya secara alami saja. Kebetulan kita sudah ada Ikatan Tenun Kubang yang di-SK-kan waktu itu oleh Wali Nagari Wali Nagari. Nah, kebetulan yang ditunjuk sebagai ketua adalah saya, dan itu amanah itu saya lakukan dengan hati nurani yang keinginan yang sama-sama pengen maju Kubang itu menonjol. Bukan hanya Haji Ridwannya bayinya aja, tapi seluruh tenun yang ada di Nagari Kubang. Nah, makanya kita bikin brand itu adalah Tenun Kubang. Nah, terserah orang mau cari tenun Kubang yang mana lagi, kan gitu. Ya, nah, itu usaha kami untuk memajukan tenun Kubang. Ya. Kalau masalah produk, kita produk ini setelah mati suri, mungkin bagusnya cerita tentang sejarah dulu kali ya Pak. Nah, sejarah dulu. Nah, tenun Kubang ini kebetulan Haji Ridwan Bey-nya kita berdiri 1961 ya, 61 itu di zaman kakek saya Pak. Saya ini udah generasi ketiga. Yang generasi pertamanya adalah Haji Ridwan Bey ini. Nah, kemudian tahun 2007 karena sempat mati suri, kemudian tahun 2007 dihidupkan oleh ibu saya kembali, dibangkitkan lagi atas bantuan Pemda Kabupaten 50 Kota. Maka dikumpulkanlah di kantor Wali Nagari itu seluruh pengusaha tenun Kubang yang masih ada atau generasinya yang masih mau menghidupkan tenun Kubang itu kembali. Nah, kemudian dari hasil diskusi dengan Pemda tahun 2007 itu muncullah 3 pengusaha tenun yang mau untuk mendirikan kembali tenun itu. Walaupun dengan memang harus tertatih-tatih lagi gitu kan. Dari awalnya kita miliki 1 tenun lagi, tambah jadi 2, tambah jadi 3 sampai sekarang ini seperti yang ada. Nah, itu kita lakukan sejak tahun 2007 kembali. Tapi kebetulan orang tua saya tidak pernah memutuskan dari kakek untuk usaha tenun ini. Tetap ada 1 dari kakek yang nggak pernah lepas. Nah, alhamdulillah itu yang menjadi cikal bakal kita. Nah, tahun 2009 itu sudah berdiri 4 alat tenun lagi, ATBM lagi tahun 2004. Nah, 2009 alat tenun. Kemudian berlanjut kita dapat bantuan atas berkat Pemda Kabupaten 50 Kota dengan perindustrian provinsi. Kita dapat bantuan mesin dari Kementerian Perindustrian tahun 2008 bukan 2000 ya 2009 ya 2008 2009 ya. Jadi itu dimulai dari 4 alat tenun tadi ya. 4 alat tenun, bukan dari 2013 kalau nggak salah 2013. Pak, dapat bantuan dari Kementerian Perindustrian. Dapat alat tenun 5. Nah, dari situ kita bangkit lagi sampai alat tenun kita sekarang ATBM itu berjumlah 30. Nah, dari 30 itulah alhamdulillah kita bisa membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah juga banyak juga dari anak-anak pengrajin ini yang sudah sarjana. Nah, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Nah, kalau melihat
kita bicara tentang produksi kain, Pak, awal kita berdiri itu dari zaman kakek, bahan yang kita gunakan itu memang berbeda dengan bahan yang sekarang. Kalau zaman kakek saya itu menggunakan benang yang namanya 42/2 dan 62/2. Cuman masih menggunakan yang bahan namanya pakannya itu polister. Polister. Ya. Kemudian kita bangkit 2009 itu kita tetap masih pakai polister, tetap masih menggunakan motif-motif lama dengan satu warna. Kemudian masuklah Dinas Perindustrian Kabupaten untuk mengajarkan kita bagaimana untuk membuat motif, mendesain motif. Desain motif. Ya, kemudian dilanjut 3 kali pembinaan berturut-turut dari Kementerian dari Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian Provinsi untuk desain motif dan desain bahan. Ya. Nah, itu 3 tahun berturut-turut. Alhamdulillah dari situlah cikal bakal atau dasar kita untuk pengembangan desain motif dan pengembangan warna. Nah, kemudian setelah penerimaan OVOP yang 3 kali berturut-turut, alhamdulillah tahun ini kita juga dalam pembinaan dari Kementerian Perindustrian. Nah, mudah-mudahan kita dapat, Pak, yang Kementerian Perindustrian ini yang 2 tahun ke depan, karena sekarang ini masih dalam proses seleksi. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita dapat itu. Mudah-mudahan dapat kembali, Ibu, ya. Iya. Baik, jadi saya mendengar tadi sepertinya tadinya kan kita awalnya kan sendiri nih dari orang tua kita nih, Bu. Dari mulai kakek kita, kemudian ibu kita, kemudian sekarang ibu. Tadi saya memang melihat karena salah satu penilaian OVOP itu adalah kerjasama antar kelompok atau dikenal dengan sentra tadi. Sentra, ya. Di daerah Kubang itu nagari, ya. Betul, nagari. Kenagarian. Kalau di istilah Indonesia kan itu desa, gitu ya. Betul. Desa. Jadi di dalam satu desa itu, di dalam satu nagari itu ada beberapa kelompok usaha yang sama. Ya. Ya, seperti tenun yang Ibu usahakan. Betul. Artinya ada keinginan kita untuk ingin maju secara bersama-sama, itu tadi ya. Ya, betul, mungkin Pak. itu salah satu penilaian daripada Kementerian Perindustrian untuk OVOP. Bisa nggak Ibu ceritakan, setelah Ibu mendapatkan penghargaan, apa yang Ibu rasakan, apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Mungkin itu. Yang paling terasa sekali, Pak, gini. Kalau dulu Kubang itu jatuh atau mati suri, mungkin salah satunya penyebabnya adalah persaingan. Iya. Ya, persaingan ini mungkin dalam arti kata persaingannya kurang bersih atau bagaimana, atau main curang atau bagaimana. Nah, kita berusaha karena kita zaman sudah maju, kita nggak bisa maju sendiri tanpa adanya teman, gitu kan. Nah, kenapa kita nggak maju bersama? Saya mikirnya seperti itu. Betul. Nah, kalau kita maju bersama, kita makin kuat. Ibarat lidi. Kalau lidi satu aja dipatahkan kan gampang. Ya, kalau betul. kita nyatu dipatahkan itu kan nggak susah. Nah, jadi saya ngambil prinsip seperti itu, Pak. Makanya walaupun awalnya kami untuk membuat Ikatan Tenun Kubang ini memang ada kendala dari orang tua masing-masing, karena kebanyakan sekarang ini adalah regenerasinya, Pak. Nah, memang ada ego orang tua masing-masing, masih ada yang berkeinginan, belum ada keinginan untuk maju, gitu, belum ada keinginan untuk maju bersama. Nah, tapi setelah adanya Ikatan Tenun Kubang ini, dengan adanya sentra seperti ini, sudah mulai terasa, gitu kan? Kenapa sudah mulai terasa? Teman dapat pesanan satu, pesanan bisa dibagi, ya kan? Nggak ada pesanan dari sini, tenun kita tetap jalan semuanya. Nah, itu menjadi nilai tambah yang kami rasakan yang ada di Kenagarian Kubang, gitu. Betul. Pak. Kekompakan itu ada. Kalau bisa ditambahkan, Pak, silakan, Pak. Mungkin ini tambahan, Pak, ya. Istilahnya, contohnya kita ini kenal handmade yang kita buat itu handmade tenun yang dikerjakan secara manual. Nah, salah satu yang kita manfaatkan ada Ikatan Tenun Kubang nih, Pak. Jadi kalau kita dapat proyek dengan jumlah yang banyak, nah kita akan kerjakan secara bersama-sama, Pak. Secara bersama-sama dengan model yang sama. Model sama. Sesuai dengan keinginan pemesan. Bahan semuanya sama, ya, Pak. Ya, betul. Jadi kita itu sudah menggunakan komputer
Oh gitu. Jadi semuanya di motif itu kita print dulu Pak. Ya, Kita print dulu, kemudian kita serahkan ke mereka-mereka Nah, semua. jadi hasil print itu yang kita tenun. Nah, benar Jadi Pak. tenunnya memang pakai tenun yang tangan itu Iya, ya. tangan ATBM. Nah, motifnya yang kita bagikan ke mereka. Oh, gitu. Nah, itu. Jadi biasanya motif itu memang sesuai dengan keinginan pesanan. Iya, benar. Nah, oke. Jadi ini kan semacam antara kerjasama kelompok ya Bu. Iya, benar. Memang kita tahu kalau memang tadi kita bicara tentang one village one product. Iya. Nah, artinya dalam satu wilayah kita produk yang sama, kemudian kita ingin mengembangkan agar dia menjadi produk yang berkelas global lah kita bilang ya, seperti itu, sehingga secara bersama-sama masyarakat di lingkungan kita bisa secara maju bersama. Mungkin ini salah satu niat yang memang sangat mulia bagi kita untuk bisa sama-sama, daripada kita ingin berkembang sendiri-sendiri, mungkin lebih baik kita bagaimana cara kita ingin bersama. Karena memang pada umumnya memang itu yang sulit. Kalau dapat proyek pesanan lah misalnya, kok kalau dapat kan kita bisa sendiri mengerjakan. Tetapi tentu kita ukur kemampuan bahwa kita memang nggak mungkin melaksanakan pesanan sebanyak itu, makanya kita butuh kawan untuk bisa secara bersama-sama. Baik, juga kami tentu dengan penerimaan OVOP ini tadi, di samping Ibu tadi ingin, kan udah ada pembinaan One Village One Product ini, tentu ada penilaiannya awal. Jadi yang melakukan itu, ini kan usulan dari pemerintah kabupaten kota. Jadi Ibu salah satu dari sekian banyak macam-macam industri, bukan hanya tenun, ya kan gitu. Kalau penilaian itu kan dia ada yang tenun, ada yang makanan, ada yang kulit misalnya, ada yang gerabah, ada sekian macam pula yang dinilai. Dari sekian banyak industri yang Ibu terpilih. Jadi sekarang saya melihat kawan-kawan di daerah itu dalam melakukan penilaian, memang sebelum-sebelumnya apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan baik, karena penilaian OVOP itu usulan dari kabupaten kota, kemudian dari tim provinsi hanya sebagai koordinatif terhadap pusat, dia sebagai tim penilai nanti kan gitu. Karena daerah yang bisa menetapkan siapa yang bisa diusulkan dengan komoditi apa yang bisa dibuat untuk bisa diikut perlombakan. Baik, apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan penilaian ini? Apa yang udah Ibu rasakan? Apa yang udah difasilitasi baik dari pemerintah kabupaten kota maupun dari provinsi maupun dari kementerian? Coba bisa Ibu ceritakan kira-kira apa yang sudah dilakukan? Terima kasih Pak. Yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten, kemudian yang dilakukan pemerintahan provinsi maupun kementerian itu sendiri sangat banyak terhadap kami. Nah, salah satunya betul apa dikatakan Bapak, kita sering dibawa atau diajak melakukan pameran. Baik pamerannya nasional, kemudian ada yang berskala internasional. Nah, pameran-pameran itu juga dapat meningkatkan brand kita Pak. Nah itu salah satu meningkatkan brand kita. Orang akan lebih mengenal kita, orang akan lebih tahu dengan kita. Nah itu salah satunya. Nah kemudian dari situ kita bisa merasakan apa manfaat yang kita dapatkan, apa keinginan yang akan kita lakukan ke depannya, di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita akan kelihatan di situ Pak. Nah kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang Bapak katakan tadi, untuk kriteria kerajinan seperti ini, memang yang tahun 2002 itu tenun cuman ada 2 Pak yang dapat OVOP bintang 3. Kita yang dari Sumatera Barat 1, kemudian Bali 1. Dari yang diperlombakan itu, dari sekian banyak orang yang diperlombakan Pak, termasuk nominasinya itu ya. Iya, alhamdulillah Pak kita dapat. Kemudian sekarang ini kita tetap dalam pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian dan Perindustrian. Artinya dipantau terus Bu ya? Tetap dipantau, perkembangan kita tetap dipantau, penjualan kita tetap dipantau, kemudian hasil produk kita tetap dipantau. Nah, jadi tidak dilepas begitu tidak, aja ya? Alhamdulillah kita nggak dilepas seperti itu aja Pak. Nah, mudah-mudahan kita sekarang ini juga masuk
ke dalam program Go Internasional, tapi masih sekarang ini masih dipantau, masih dalam seleksi Pak. Mudah-mudahan kalau ini dapat 2 tahun ke depan kita masuk dalam program itu, dalam pembinaan itu untuk 2 tahun ke depan. Mungkin kita tidak hanya lagi menghasilkan produk ini dalam bentuk bahan pakaian tenun. Bisa jadi bahan pakaian tenun ini nanti berbentuk bahan pakaian jadi atau home decor. Nah, karena kalau produk kita dibawa ke luar negeri dalam bentuk bahan itu tidak akan memungkinkan sekali Pak. Nah, makanya kita diajarkan bagaimana untuk menjadikan produk tenun ini menjadi barang-barang turunan yang memiliki nilai jual yang tinggi di luar negerinya. Diversifikasi produknya lain. Nah, itu Pak. Termasuk yang bahan misalnya tenun tidak hanya untuk baju atau untuk yang lain, termasuk itu? Iya Pak, betul. Tidak hanya bahan tenun itu tidak hanya sebagai untuk baju lagi, bisa untuk bahan tas, bisa untuk bahan sepatu gitu kan, bisa untuk jadi gorden, bisa untuk jadi taplak meja. Tapi inovasi itu yang akan membantu kita untuk yang Go internasionalnya. Baik Bu, terakhir mungkin kami melihat begini. Sekarang kan Ibu dapat pembinaan dari awal sampai nanti kan Go internasional. Tentu sudah Go internasional nanti kan kita, apalagi kita berpikir nih kementerian, apakah memang Ibu berharap untuk bisa berusaha untuk melepaskan diri dari pembinaan itu langsung? Mungkin ada yang lain lagi yang perlu kita bina ya Pak ya, seperti itu. Ada mungkin sekarang Ibu menjadi champion di kelompok itu, mungkin ada lagi cikal bakal kita yang akan kita munculkan, itu agar dia berkesinambungan, agar kita bisa pembinaan kami dari pemerintah juga, baik dari pusat, provinsi maupun daerah, cuma supaya nanti ada pelaku IKM merasa kok itu aja ya, kan itu dia. Betul, jadi Pak. Kita nggak ingin seperti itu Pak, nggak ingin, padahal tahapan pembinaan kita itu tuh dia, mulai dari lokal, global sampai ke internasional, kita bicarakan gitu. Ya, betul, tapi Pak. itu kan tidak butuh waktu yang sebentar, makanya apakah kita berharap seperti itu, kan enggak? Oke, mungkin tanggapannya gimana Bu? Kita sama berharap maju semuanya Pak. Yang maju itu bukan saya aja, tapi juga teman-teman yang lain juga bisa maju. Kenapa saya berharap seperti itu? Karena saya terus terang dari membuat Ikatan Tenun Kubang ini menjadi suatu organisasi yang sentral yang diakui oleh kenegarian. Kemudian kami kemarin itu juga dapat binaan dari BI. Kita disatukan lebih kurang 15 pengusaha tenun yang ada di Sumatera Barat. Nah, di situ kita juga membentuk namanya Asosiasi Tenun Minang. Asosiasi Tenun. Asosiasi Tenun Minang ini tidak hanya lagi membicarakan tentang songket dan tenun, tetapi sudah membicarakan yang namanya yang keluar dari Sumatera Barat itu bukan hanya songket dan tenun lagi, tetapi membicarakannya dalam konsep tenun Minang. Baik ada songketnya nanti, baik ada bahan pakaiannya nanti. Jadi itu salah satu cara saya dan teman-teman saya untuk berkembang, untuk lebih maju Pak. Nah, jadi kami juga berharap baik kami secara sentral per daerah, kami juga dibina secara keseluruhan per provinsi, karena kami mempunyai organisasi tenun Minang yang sudah legal, yang sudah berbadan hukum, yang berdirinya sejak tahun 2021. Oktober 2021 kita berdiri. Bu, ya mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Mungkin setelah penghargaan ini, penghargaan apa lagi? Artinya tadi kan kawan-kawan dari kementerian maupun di provinsi, baik di daerah, tidak melepaskan ketika kita sudah mendapatkan itu. Artinya ada berkelanjutan untuk bisa ingin dikembangkan berikutnya. Baik, terima kasih Bu atas partisipasinya untuk bisa datang ke studio kami, Broadcast Dinas Perindak Batandang. Jadi mudah-mudahan ini bagian daripada kita untuk memperkenalkan. Artinya apa yang kita kerjakan, dan Ibu juga bisa ingin memperkenalkan produknya, sehingga mungkin dengan ketika kita bincang-bincang sore di sini, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita dan ke depan bagi Ibu juga khususnya. Ya, sebagai pemenang One Village One Product di seluruh Indonesia dengan bintang 3 dari Tenun Kubang, alhamdulillah sudah bisa kita bertanya jawab. Mungkin ini bagian daripada motivasi kawan-kawan, baik industri kecil yang produknya yang lain, untuk bisa menjadikan motivasi bagi kita bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak setelah mau datang ke studio kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.